Resmi, Luka Jovic gabung AC Milan. AC Milan resmi mendatangkan Luka Jovic dari Fiorentina. Striker Serbia itu direkrut dengan selama semusim sampai 30 Juni 2024 mendatang. Milan memang sedang mengupayakan kedatangan penyerang baru di deadline day bursa transfer 2023. Ada beberapa nama yang dibidik Rossoneri. Jovic jadi pilihan yang paling masuk akal. Mengutip Football Italia, diyakini bahwa agen Jovic telah menawarkan kliennya ke Milan selama beberapa bulan terakhir. Awalnya Milan tidak tertarik, tapi pada akhirnya mereka tidak punya banyak pilihan. Mengutip Football Italia, Jovic sebenarnya bukanlah pilihan utama Milan. Namun perubahan cepat di deadline day bursa transfer memaksa Milan bergerak cepat. Milan gagal mendekati Mehdi Taremi dari Porto, gagal mendekati Patson Daka dari Leicester City, juga gagal merayu Rafa Mir dari Sevilla. Disebutkan bahwa pemain-pemain tersebut bernilai minimal 15 juta euro dengan opsi pembelian. Nah, karena waktu yang terus berjalan, Milan akhirnya memilih mendatangkan Jovic. Bergabung dengan Milan jadi angin segar bagi Jovic. Striker Serbia itu belum pernah bermain untuk Fiorentina selama pramusim kemarin. Dia tidak masuk dalam rencana pelatih Vincenzo Italiano. Musim panas lalu, Real Madrid membiarkan Jovic bergabung dengan Fiorentina secara gratis. Kini Milan mendatangkan Jovic dengan skema pinjaman dengan gratis pula. Resmi, 10 pemain baru AC Milan. 3 winger kanan, 3 gelandang hingga 2 penyerang tengah. Rekap transfer resmi AC Milan awal musim 2023-24. AC Milan bergerak agresif pada bursa transfer musim panas 2023 ini. Tim racikan Stefano Pioli itu mendapatkan 10 pemain baru. Awalnya ada banyak keraguan soal aksi transfer AC Milan, sebab Rossoneri harus menjual bintang utama mereka yakni Sandro Tonali. Pemain 23 tahun itu dijual ke Newcastle United. Nah, Milan mampu memanfaatkan uang hasil penjualan Tonali dengan baik. Milan punya 70 juta euro dari transfer Tonali. Milan pun membeli 3 gelandang untuk menutupi kepergian Tonali ke Inggris. Selain merekrut 3 gelandang, AC Milan juga mendapatkan 3 winger baru. Milan juga membuat kejutan dengan mendatangkan Luka Jovic. Christian Pulisic. Pulisic membuat sisi kanan lini serang Milan lebih kompetitif. Pulisic akan menggantikan peran Saelemaekers dan Junior Mesias yang performanya tidak konsisten sepanjang musim lalu. Milan membayar 20 juta euro untuk membeli Pulisic dari Chelsea. Sejauh ini, kehadiran Pulisic memberi efek positif untuk Milan. Pulisic mencetak 2 gol dari 3 laga awal bersama Milan. Samuel Chukwueze. Samuel Chukwueze menjadi winger kanan kedua Milan. Musim lalu, Chukwueze tampil sangat bagus untuk Villarreal dengan 6 gol dan 5 assist dari 37 laga di La Liga. Milan membeli pemain asal Nigeria itu dengan harga 20 juta euro. Chukwueze punya gaya bermain yang berbeda dengan Pulisic, jadi mereka bisa memberi banyak warna bagi sisi kanan serangan Milan. Yunus Musa. Yunus Musa dianggap punya talenta besar dan Milan rela mengeluarkan 20 juta euro untuk membelinya. Pemain asal Amerika Serikat itu dikontrak hingga Juni 2028 mendatang. Yunus Musa akan meramaikan persaingan di lini tengah Milan. Dia menjadi pemain Amerika kedua yang ada di skuad Milan musim ini setelah Pulisic. Luka Jovic.
Luka Jovic menjadi kejutan pada fase akhir bursa transfer awal musim 2023-24. Awalnya, Milan membidik Mehdi Taremi dari Porto, namun negosiasi gagal karena faktor gaji. Milan merekrut Luka Jovic dengan status free transfer. Musim lalu, pemain asal Serbia itu tampil cukup bagus untuk Fiorentina dengan 6 gol di Serie A dan 6 gol di UEFA Conference League. Ruben Loftus-Cheek. AC Milan seolah menjadi Chelsea cabang Italia dengan merekrut Ruben Loftus-Cheek. Dia menyusul jejak Ciro dan Tomori lebih dulu bergabung dengan Milan. Milan membayar 16 juta euro untuk merekrut Loftus-Cheek dari Chelsea. Walau tidak masuk dalam pilihan utama di Chelsea, Loftus-Cheek masih cukup kompetitif dan tampil apik pada awal musim 2023-24. Noah Okafor. Milan membayar 14 juta euro untuk membeli Noah Okafor dari RB Salzburg. Noah Okafor akan jadi proyek jangka panjang, pesaing sekaligus penerus Olivier Giroud di lini serang. Musim lalu Noah Okafor mencetak 7 gol dari 21 laga di Bundesliga Austria. Musim sebelumnya, pemain asal Swiss itu bikin 9 gol, jadi dia pemain yang cukup kompetitif. Tijani Reinders. Negosiasi transfer Reinders berjalan cukup alot. Beberapa tawaran awal Milan ditolak kubu AZ Alkmaar. Namun Milan akhirnya mampu mendaratkan pemain berdarah Indonesia itu dengan harga 19 juta euro. Reinders langsung jadi pilihan utama di lini tengah Milan. Bersama Loftus-Cheek, Reinders membuat fans Milan segera move on dari sosok Sandro Tonali. Marco Pellegrino. Milan membayar 3,5 juta euro kepada Platense untuk bisa mendapatkan jasa Pellegrino. Media di Italia memberi julukan Gara pada Pellegrino, yang artinya adalah cakar setan. Pellegrino harus berjuang keras di Milan, sebab dia harus bersaing dengan Kalulu, Tomori, Zio, dan Simon Kjær untuk bisa bermain sebagai bek tengah Milan. Luka Romero. Luka Romero jadi winger kanan ketiga yang didatangkan AC Milan. Pemain Argentina U20 itu gagal bersinar bersama Lazio musim lalu, tetapi dia mampu mencetak 1 gol di Serie A. Luka Romero masih sangat muda dan punya potensi untuk berkembang. Dia direkrut dengan status free transfer. Luka Romero akan jadi pelapis bagi Pulisic dan Chukwueze. Malick Thiaw girang AC Milan libas AS Roma di Olimpico dengan 10 orang pemain. Malick Thiaw menjadi sosok kunci dalam kemenangan dramatis AC Milan 2-1 atas AS Roma dini hari kemarin. Meskipun harus bermain dengan 10 pemain, setelah Fikayo Tomori mendapatkan kartu merah, Thiaw dan rekan-rekannya di lini belakang berhasil menjaga pertahanan Milan dengan baik. Dalam pertandingan ini, Thiaw tampil gemilang dan terpilih sebagai bek terbaik bersama dengan Theo Hernandez dengan meraih nilai 6,5 dari 10. Pada akhir pertandingan, Thiaw berbicara kepada DAZN via Milan News untuk memberikan wawancara eksklusif mengenai kemenangan penting ini. Seberapa besar tekanan yang ingin Anda berikan pada Napoli dan Inter? Kami sangat senang untuk hari ini, bahkan setelah kartu merah kami tetap bersatu. Musim masih panjang, tapi yang jelas kami senang setelah 3 kemenangan dalam 3 pertandingan ini. Bagaimana pengalaman Anda menghadapi Lukaku? Tidak mudah untuk bertahan secara individu. Seperti biasa, kami harus bertahan sebagai sebuah tim dan kami melakukannya dengan baik. Bagaimana menit-menit terakhir pertandingan? Tidak mudah untuk bertahan,
kami tetap tenang dan juga banyak berbicara. Tahun lalu di bulan Januari, kami tidak berbicara satu sama lain dan kami kebobolan hasil imbang meski bermain 11 lawan 11. Dalam beberapa pekan ke depan, AC Milan akan menghadapi tantangan besar saat bertemu dengan Inter Milan. Theo akan menjadi pemain kunci di lini belakang, terutama mengingat skor yang diterima oleh Fikayo Tomori. Pertanyaan besar adalah siapa yang akan menjadi pasangannya di lini pertahanan? Apakah Simon Kjaer atau Pierre Kalulu akan mendampinginya? Pilihan ini akan menjadi kunci dalam upaya Milan untuk terus bersaing di papan atas Serie A.